Kamu pernah disakiti oleh orang yang paling kamu percaya? Atau diremehkan? Cuma karena kamu seorang ibu rumah tangga? Kalau iya, kamu gak sendirian. Di channel Bunda Bercerita, setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tapi potongan kehidupan yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Setiap air mata yang jatuh, setiap pengkhianatan, setiap perjuangan seorang perempuan dalam rumah tangga, semuanya nyata. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Bunda mau tahu, dari mana saja para pejuang hati sedang mendengarkan cerita ini. Dan sekarang, duduk yang tenang. Cerita ini mungkin akan menyentuh luka yang pernah kamu sembunyikan. Pagi itu, Rani seperti biasa bangun lebih awal dari suaminya, Bagas. Ia menyiapkan sarapan, membangunkan anak mereka yang masih TK, dan menyusun pakaian kerja suaminya dengan rapi. Di mata tetangga, Rani adalah istri idaman, ramah, cantik, dan selalu menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun di balik senyumnya yang manis, ada sorot mata yang menyimpan kekhawatiran. Bagas, yang dulu selalu hangat dan penuh perhatian, kini terasa jauh. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan di luar kota. Bahkan ketika di rumah pun, lebih banyak sibuk dengan ponsel dan laptop. Rani mencoba mengabaikan perasaannya, membisikkan dalam hati bahwa ini hanya fase, bahwa semua pernikahan pasti melewati masa dingin. Tapi saat ia merapikan jas kerja suaminya pagi itu, ia menemukan sesuatu di dalam saku, sebuah struk hotel di luar kota, tertanggal 2 hari lalu. Padahal Bagas bilang sedang rapat di kantor pusat. Jantung Rani berdegup lebih cepat. Namun ia tetap menyiapkan kopi suaminya seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Pandangan kosong Rani keluar jendela, sembari menggenggam struk hotel itu erat-erat. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Rani baru saja mengantar anaknya ke sekolah ketika ia teringat sesuatu. Semalam Bagas berjanji akan menelepon setelah sampai di lokasi proyek luar kota. Tapi sampai siang, belum ada kabar. Rani mencoba menelepon, namun hanya terdengar nada sambung tanpa jawaban. Awalnya ia mencoba berpikir positif. Mungkin sinyalnya jelek, mungkin dia sibuk rapat. Batinnya. Tapi semakin jam bergulir, rasa cemas itu tumbuh jadi kegelisahan. Ia kembali mengingat struk hotel yang ditemukan kemarin. Wajah Bagas juga belakangan tampak lesu, seperti menyembunyikan sesuatu. Ia mencoba menelepon lagi. Masih tidak diangkat. Di sela rasa panik, Rani mulai membuka galeri foto di HP-nya, mencari jejak kehangatan mereka dulu. Tapi yang ia temukan hanyalah foto-foto lama. Senyum yang terasa palsu sekarang. Ia membuka Instagram Bagas. Postingan terakhir sudah 3 minggu lalu, padahal biasanya aktif. Komentar terakhir bahkan berasal dari akun wanita yang tidak ia kenal. Nama akun itu Dewi Sajaa. Rani menatap layar ponselnya, jarinya hendak mengetuk akun tersebut, tapi ragu. Ia tarik napas dalam-dalam. Curiga mulai tumbuh, dan hati kecilnya berbisik. Ada yang gak beres. Rani duduk sendirian di ruang tamu, ponsel di tangan. Anak sudah tidur siang, rumah dalam keadaan sepi. Rasa penasaran yang sempat ia tekan mulai mendesak naik. Dengan hati berdebar, ia kembali membuka Instagram suaminya. Kali ini ia lebih teliti. Ia menelusuri akun Dewi Sajaa yang muncul di kolom komentar postingan terakhir Bagas. Profil wanita itu tampak glamor. Foto-foto di hotel, di mobil mewah, dengan caption ambigu seperti, "Tak perlu status kalau hatimu sudah milikku." Jari Rani berhenti di satu foto. Lokasinya sama dengan struk hotel yang ia temukan kemarin. Tangannya mulai gemetar. Ia buka bagian followers dan following. Bagas dan Dewi saling mengikuti. Bahkan ada beberapa like dari akun suaminya di foto-foto Dewi yang memperlihatkan belahan dada dan kaki jenjang. Hatinya mencelos. Tapi Rani menarik napas panjang, lalu menutup aplikasi Instagram. Ia berdiri, mengambil sapu,
dan kembali menyibukkan diri. Aku nggak boleh mikir macem-macem. Nanti aku dikira istri yang suka curiga. Ucapnya pelan. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di hati Rani, mendung justru semakin pekat. Rani menatap bayangan dirinya sendiri di cermin ruang makan, senyum yang dipaksakan, dan mata yang mulai kehilangan sinarnya. Sore menjelang malam, Rani tengah menyetrika pakaian di ruang keluarga ketika ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi dari aplikasi berbagi file muncul. Akun Bagas tengah aktif mengunggah sesuatu dari lokasi yang terdaftar di luar kota. Tapi yang membuat Rani terdiam bukan itu, melainkan pantulan layar laptop milik Bagas yang tertinggal di rumah. Ia melihat jendela video call yang masih terbuka, dan di sana tampak wajah seorang wanita muda dengan rambut panjang, mengenakan daster tipis, tertawa sambil menggoda. Jantung Rani seakan berhenti berdetak. Itu bukan kolega, bukan juga keluarga. Refleks, ia mengangkat ponsel dan mencoba menghubungi Bagas lewat video call. Tangannya gemetar, logikanya kabur. Ia hanya ingin tahu, ingin melihat langsung kebenarannya. Nada sambung berjalan cukup lama hingga akhirnya tersambung. Layar menampilkan Bagas yang tampak terkejut. Wajahnya panik, dan terdengar suara perempuan di latar belakang tergesa menutup pintu. Bagas buru-buru mengatur kamera, tapi tidak cukup cepat. Rani melihat setengah tubuh wanita itu yang hanya mengenakan handuk, berlalu di belakangnya. "Sayang, kamu kenapa video call tiba-tiba?" Suara Bagas terdengar gugup. Rani membeku. Mulutnya tak sanggup bicara. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Napasnya tertahan. Ia hanya mampu berkata, "Kamu, di mana sekarang?" Bagas terdiam. Suasana hening. Lalu layar mulai buram, entah karena sinyal, atau karena mata Rani yang dipenuhi air. Layar ponsel yang terjatuh ke lantai. Dan suara isak Rani yang akhirnya pecah. Masih terhubung dalam video call. Wajah Rani terpaku di layar ponsel. Di sana, Bagas terlihat gugup, berusaha menutup kamera, menyusun alasan, dan menenangkan situasi. Tapi semuanya sudah terlambat. Wajah wanita yang muncul sebentar tadi kini duduk di sisi Bagas, meski tak menatap kamera. Suara manja perempuan itu terdengar jelas. "Udah, matiin aja tuh telepon. Bilang aja kamu lagi rapat." Mata Rani berkaca-kaca. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Bagas menyadari semuanya sudah terbongkar. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Dalam detik yang terasa sangat panjang, ia menunduk dalam rasa bersalah. Namun belum sempat ia menjelaskan, tiba-tiba tubuhnya berguncang hebat. Kamera terguncang. Rani menyaksikan sendiri. Bagas memegangi dadanya. Wajahnya menegang, lalu perlahan jatuh ke samping. Ponsel yang ia genggam terlepas, memperlihatkan sudut ruangan yang kacau, disertai teriakan panik dari wanita selingkuhannya. "Mas! Mas Bagas! Astaga!" Di sisi lain layar, Rani membeku. Ia menyaksikan kejatuhan suaminya, secara harfiah dan emosional. Tak tahu apakah itu karma, atau hanya takdir yang mempermainkan. Tapi satu hal yang pasti, hidup Rani tak akan pernah sama lagi. Layar yang gelap dan suara ambulans di latar belakang. Kamera perlahan memperlihatkan wajah Rani yang basah oleh air mata, tapi sorot matanya kini berubah. Tak hanya terluka, tapi juga penuh tanya. "Setelah ini, apa lagi yang harus aku hadapi?" Suara ambulans masih menggema dalam benak Rani. Ia terduduk lemas di lantai ruang tamu. Ponsel masih di genggaman, menampilkan layar gelap dari video call yang telah terputus. Matanya kosong. Tangisnya sudah tak terdengar lagi. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menusuk dan detak jantung yang tak beraturan. Ia mencoba menghubungi Bagas berkali-kali, tapi tidak tersambung. Ia tak tahu kondisi suaminya sekarang, hidup atau mati, dan anehnya, ia pun tak tahu perasaannya sendiri. Di antara rasa khawatir, ada juga marah, kecewa, dan jijik yang bercampur jadi satu. "Sahabat Rani,
Sinta datang setelah mendapat pesan suara panik dari Rani sebelumnya. Melihat kondisi Rani yang hancur, Sinta mencoba menenangkan, tapi Rani hanya bisa bergumam. Aku lihat dia, sama perempuan lain, dan dia jatuh, di depan mataku sendiri. Gimana aku harus ngerasa, Sin? Sinta memeluk Rani erat. Namun pelukan itu tak mampu menjahit luka yang baru saja menganga. Rani berjalan ke kamar, membuka lemari, melihat semua pakaian Bagas yang tertata rapi. Ia menatap cermin dan berbisik pada diri sendiri. Aku istri yang baik. Aku jaga rumah. Aku percaya dia. Tapi kenapa harus kayak gini cara aku tahu semuanya? Rani mengambil kotak kecil dari laci, berisi foto pernikahan mereka. Ia tatap lama, lalu tanpa suara, ia robek perlahan-lahan. Satu-satu, hingga hanya tersisa potongan wajah Bagas yang terpisah dari dirinya. Hujan turun pelan di luar jendela. Rani duduk di ujung ranjang, memeluk bantal sambil memandangi ponselnya yang sudah mati sejak semalam. Di kepalanya, kenangan-kenangan lama kembali membanjiri pikirannya, seolah waktu dengan sengaja memutar ulang segalanya, menghantam jiwanya lebih dalam. Flashback dimulai. Beberapa tahun lalu, Rani dan Bagas adalah pasangan muda yang penuh semangat. Mereka bertemu di kampus, jatuh cinta lewat perjuangan, dan menikah dalam kesederhanaan yang penuh harapan. Rani ingat jelas saat Bagas meminjam motor butut teman hanya untuk melamarnya di taman kampus yang kini sudah menjadi pusat perbelanjaan. Selama kamu mau nemenin aku dari nol, aku janji bahagiain kamu sampai akhir. Begitu janji Bagas waktu itu, dengan senyum hangat yang membuat Rani yakin. Mereka menabung bertahun-tahun untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota. Rani mulai membangun keluarga, sementara Bagas fokus mengejar karir. Meskipun hidup pas-pasan, dulu mereka sering tertawa hanya karena masak mie instan tengah malam sambil nonton TV berdua di lantai. Tapi sejak kehidupan membaik, sejak Bagas mulai sering dinas luar kota dan tampil rapi dengan jas dan dasi mahal, senyum hangatnya mulai memudar. Sentuhannya menjadi dingin, dan obrolan sederhana berubah menjadi formalitas. Rani menyadari, yang menghilang bukan hanya perhatian, tapi juga cinta yang pernah begitu ia banggakan. Flashback berakhir. Rani tersadar. Air mata sudah membasahi pipinya. Ia menyeka wajahnya dengan kasar, lalu berdiri. Ia berkata pelan. Ternyata yang aku kenang, cuma aku yang simpan. Dia udah lama ninggalin semuanya. Rani membuka laci meja dan mengambil album foto pernikahan mereka, lalu meletakkannya di lantai, menghadap ke pintu. Seakan ingin mengembalikan semuanya ke masa lalu yang tak mungkin kembali. Pagi itu, Rani duduk di beranda rumah sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. Tatapannya kosong, tapi pikirannya penuh. Sinta, sahabat lamanya, datang membawakan bubur dan duduk di sampingnya. Keduanya terdiam cukup lama sebelum Sinta akhirnya membuka percakapan. Kamu nggak bisa terus-terusan nyimpen sendiri, Ran. Ceritain aja semua. Pelan-pelan, ujar Sinta, lembut. Rani akhirnya bercerita tentang video call itu, tentang wanita asing yang muncul tiba-tiba, dan tentang Bagas yang jatuh mendadak di depan matanya. Ia juga cerita soal struk hotel, akun Instagram misterius, dan tatapan Bagas yang makin lama makin asing. Sinta terdiam, lalu berkata hati-hati. Selama ini kamu curiga nggak, kalau dia mungkin bukan cuma sekali selingkuh? Pertanyaan itu menampar Rani. Ia ingin menyangkal, tapi hati kecilnya bergetar. Ia mulai mengingat hal-hal kecil. Parfum asing di baju Bagas, nada suara yang berubah saat ditelepon, hingga cara Bagas tak lagi menyentuhnya dengan tulus. Rani mengusap wajahnya dan berkata lirih. Aku kira semua pasangan pasti punya fase kayak gini. Aku pikir, dia cuma lagi capek kerja. Tapi mungkin aku yang bodoh. Aku yang terlalu percaya. Sinta mencoba menguatkan, tapi Rani hanya tertawa kecil, pahit, getir. Aku pikir aku istri yang cukup. Tapi ternyata, ada yang lebih menarik di luar sana,
yang lebih muda, lebih segar, lebih bebas. Rani berkata, aku nggak cuma kehilangan suami, Sin. Aku kehilangan semua kepercayaan yang pernah aku bangun selama ini. Setelah bermalam dalam kebingungan dan luka, Rani akhirnya membuat keputusan. Ia tak bisa terus hidup dalam tanda tanya. Ia butuh jawaban, bahkan jika itu akan menyakitkan. Dengan tangan dingin dan perasaan tak menentu, ia menyiapkan diri untuk pergi ke rumah sakit tempat Bagas dirawat pasca insiden jatuh di tengah video call itu. Sesampainya di sana, ia melihat Bagas terbaring lemah di ranjang VIP. Wajahnya pucat, tapi sadar. Seorang wanita muda duduk di sofa ruang rawat. Wanita yang sama yang muncul di video call. Ia mengenakan pakaian rapi, dan saat melihat Rani masuk, ekspresinya berubah gugup namun menantang. Rani tak langsung bicara. Ia berdiri tegak di depan ranjang Bagas, menatap pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Bagas membuka mata dan terperanjat pelan. Rani, aku bisa jelasin semuanya, katanya pelan, tapi suaranya gemetar. Rani tidak menangis. Justru sebaliknya, ia tenang, hampir dingin. Aku cuma mau tahu satu hal. Sejak kapan? Bagas terdiam. Wanita di sofa mulai berdiri, ingin ikut campur, tapi Rani menoleh cepat dan berkata tegas. Kamu duduk saja. Aku bicara sama suamiku. Bagas akhirnya mengaku. Ia dan wanita bernama Dewi itu sudah menjalin hubungan selama hampir setahun. Awalnya katanya hanya teman kerja, lalu tempat curhat, hingga akhirnya jadi pelarian dari tekanan rumah tangga. Rani mendengar semua tanpa menyela. Hatinya hancur, tapi ia tahu, ini saatnya berhenti menjadi korban dalam diam. Jadi semua yang aku bangun bertahun-tahun, kamu hancurkan demi pelarian. Bagas tak menjawab. Wajahnya menunduk dalam diam. Rani melangkah keluar dari ruang rawat tanpa berpaling. Di lorong rumah sakit, ia berhenti sejenak, menatap ke depan, dan berbisik. Ini belum selesai. Tapi sekarang, aku yang akan pegang kendali. Keesokan harinya, Rani kembali mengunjungi Bagas. Kali ini tanpa amarah, tanpa air mata, hanya ada keinginan untuk memahami. Meski sebagian dirinya merasa sudah terlambat. Bagas tampak sedikit lebih pulih secara fisik, namun sorot matanya tetap kosong, seperti pria yang sudah kehilangan semua pijakan. Rani duduk di kursi samping ranjang. Suasana hening beberapa saat. Sebelum ia bertanya pelan namun tajam. Bagas, aku cuma minta satu hal. Jujur, kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat sama aku, jawab, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan wanita itu? Bagas menghela napas panjang. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab, aku hilaf, Ran. Semua ini, salahku. Aku terlalu dekat sama dia. Awalnya cuma teman, ngobrol, ngerjain proyek bareng. Tapi makin lama, aku ngerasa nyaman. Aku tahu itu salah, tapi waktu itu, aku ngerasa kamu jauh. Kita sering ribut soal hal kecil. Aku capek. Rani menahan emosi. Ia tahu, pembenaran seperti ini akan datang. Tapi tetap saja, rasanya seperti ditampar berkali-kali. Jadi kamu cari kenyamanan di perempuan lain? Tanyanya tajam. Bagas menunduk. Aku nggak niat. Sumpah. Tapi semuanya jadi kebablasan. Aku juga bingung gimana bisa sampai segini. Aku bodoh. Ran. Bodoh banget. Tapi aku masih sayang kamu. Aku nyesel. Rani memejamkan mata. Hatinya sesak. Lalu ia buka mata dan bertanya. Kalau kamu nyesel, kenapa kamu masih terus jalanin hubungan itu? Kamu nggak berhenti. Kamu sembunyi. Kamu bohong. Jadi penyesalanmu sekarang, karena aku tahu? Atau karena kamu benar-benar sadar salah? Bagas tak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Ia hanya menatap kosong.
Dan itu cukup bagi Rani untuk mengerti bahwa masih banyak yang belum diungkap. Rani berdiri dan berkata, "Kalau kamu belum siap jujur sepenuhnya, jangan harap aku bisa memaafkan sepenuhnya. Aku berhak tahu semuanya, Bagas. Atau aku akan cari tahu sendiri." Bagas masih terbaring di rumah sakit. Dokter menyebutkan bahwa ia mengalami kelumpuhan sementara akibat syok saraf setelah insiden video call yang membongkar perselingkuhannya. Kakinya belum bisa digerakkan. Tubuhnya lemah. Tapi yang paling lemah adalah mentalnya. Karena ia tahu, kehancuran yang ia alami bukan sekadar fisik. Di sisi lain, Rani berdiri di lorong rumah sakit, memandangi ruang rawat Bagas dari balik kaca. Ia menggenggam hasil pemeriksaan yang diberikan dokter tadi. Kondisi Bagas stabil, tapi pemulihan akan memakan waktu lama, dan ia akan sangat bergantung pada orang lain. Pada Rani, Sinta muncul, membawa makanan untuk Rani. "Kamu mau jaga dia? Setelah semua yang dia lakuin ke kamu?" Rani tak menjawab. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Aku nggak tahu. Aku kecewa. Tapi aku juga masih punya hati. Aku pernah hidup sama dia bertahun-tahun. Susah bareng. Bahagia bareng. Sekarang, dia kayak orang asing. Tapi aku juga bukan orang jahat yang bisa ninggalin dia begitu aja." Sinta menatapnya prihatin. "Tapi kamu juga bukan penolong yang harus terus nyelamatin orang yang melukai kamu, Ran." Dalam hati, Rani tahu itu benar. Tapi luka cinta tak pernah sesederhana logika. Ia kembali masuk ke ruangan. Duduk di kursi dekat ranjang Bagas. Bagas membuka mata dan menatapnya. "Kamu masih di sini?" ucap Bagas. Lirih. Rani menjawab, tanpa emosi. "Aku belum pergi. Tapi aku juga belum memutuskan mau tetap tinggal." Rani memandangi tangan Bagas yang tergeletak lemah. Ia nyaris menggenggam, tapi akhirnya hanya mengelus selimut dan berdiri. Pergi keluar ruangan, membiarkan Bagas sendiri dalam sunyi. Setelah semalaman menimbang, Rani akhirnya memutuskan, ia tidak bisa hanya duduk menunggu jawaban dari Bagas yang terus berkelit. Ia harus mencari tahu sendiri, siapa Dewi sebenarnya, dan seberapa dalam hubungan mereka berlangsung. Dengan penuh tekad, Rani mulai menelusuri jejak digital yang pernah ia temukan. Akun Instagram misterius yang dulu dikira hanya teman kerja, email kerja Bagas yang pernah terbuka di laptop, hingga struk penginapan yang dulu sempat ia temukan tapi abaikan. Ia mulai menyusun potongan-potongan puzzle yang selama ini terabaikan, dan semakin dalam ia menggali, semakin kelam kebenaran yang ia temukan. Rani menemukan bahwa Dewi bukan hanya selingkuhan. Ia adalah karyawan magang yang dulu sempat diprotes banyak staf karena terlalu dekat dengan Bagas. Namun, berkat perlindungan Bagas, Dewi tetap bertahan dan bahkan sering ditugaskan keluar kota berdua. Yang paling mengejutkan, Rani menemukan rekening bersama atas nama Bagas dan Dewi dengan sejumlah transaksi mencurigakan, penginapan mewah, pembelian perhiasan, bahkan transfer rutin setiap bulan. Rani mulai sadar. Ini bukan sekadar hubungan iseng. Ini sudah sistematis. Ia juga menemukan foto-foto mereka di luar negeri, tempat yang ia dan Bagas rencanakan untuk bulan madu kedua mereka, tapi tak pernah jadi karena alasan pekerjaan. Tangannya gemetar saat melihat satu foto. Bagas memeluk Dewi dari belakang. Wajah mereka bahagia. Lebih bahagia dari semua foto yang pernah Rani miliki bersama suaminya. Rani berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Ia berkata pelan namun tegas. "Selama ini aku pikir aku istri yang dicurangi. Ternyata aku cuma bayangan di hidupnya. Dan sekarang, saat dia lumpuh, semua kebenaran justru berdiri paling tegak." Hari itu, Rani baru saja keluar dari rumah sakit setelah menjenguk Bagas. Wajahnya lelah. Hatinya penuh luka yang belum sempat pulih. Di parkiran, seorang wanita muda dengan penampilan rapi sudah menunggunya di dekat mobil. "Dewi." Rani langsung siaga. Tapi Dewi mengangkat tangan sebagai isyarat damai. "Mbak Rani, tolong, aku cuma mau bicara."
5 menit saja. Dengan berat hati, Rani setuju. Mereka duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumah sakit. Suasana dingin, namun bukan karena AC, melainkan dari dua perempuan yang duduk berhadapan, saling menahan ledakan emosi. Dewi membuka pembicaraan. Suaranya tenang namun penuh tekanan. Saya tahu saya salah. Tapi semua ini nggak sesederhana yang Mbak kira. Saya bukan cuma orang ketiga yang tiba-tiba masuk. Rani mengernyit. Lalu kamu siapa? Kekasih resmi? Simpanan? Calon istri baru? Dewi menunduk, lalu berkata, saya, anak dari wanita yang dulu pernah ditinggalkan ayah Bagas. Saya tumbuh dengan dendam. Ibu saya hancur karena pria itu. Dan waktu saya tahu Bagas adalah anaknya, saya pikir, ini karma yang harus dibayar. Rani membeku. Itu sesuatu yang tak pernah ia duga. Jadi kamu dekati dia karena balas dendam. Dewi menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Awalnya iya. Tapi lama-lama, saya beneran jatuh cinta. Dia beda dari apa yang saya bayangkan. Dia perhatian, dia baik. Dan saya pikir, mungkin saya bisa ambil sesuatu yang pernah diambil dari keluarga saya. Rani menggertakkan gigi. Antara ingin marah, atau ingin tertawa. Karena semua ini seperti sinetron yang terlalu menyakitkan untuk nyata. Dan kamu pikir aku harus paham? Harus terima semua alasan kamu. Dewi menatap Rani dengan mata yang lelah. Saya nggak minta dimaklumi. Saya cuma mau jujur. Saya juga terluka sekarang. Dia bilang cinta ke saya. Tapi pas jatuh, yang dicari tetap Mbak. Saya cuma bayangan. Sama kayak Mbak. Rani berdiri dari kursinya. Menatap Dewi tajam. Kita beda. Aku bayangan yang pernah jadi nyata. Kamu, nyata yang hidup di belakang layar. Dan sekarang, waktunya tirai dibuka. Rani pergi. Meninggalkan Dewi dalam diam, dengan wajah yang tak lagi gentar. Karena kini, luka Rani berubah menjadi keberanian. Sepulang dari pertemuan dengan Dewi, hati Rani kacau. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahannya dengan Bagas. Foto itu dulu penuh arti, sekarang hanya jadi bingkai kosong yang mengikatnya pada luka. Hari-hari berlalu, dan Bagas terus menghubungi Rani dari rumah sakit. Kadang lewat perawat, kadang lewat pesan singkat. Semua isinya sama. Permintaan maaf, pengakuan dosa, dan rayuan agar Rani mau kembali menemaninya melewati masa sulit. Di salah satu kunjungan, Bagas menangis di hadapan Rani. Aku salah besar, Ran. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku sekarang. Aku butuh kamu. Kita bisa mulai dari awal lagi. Rani menatap pria yang dulu ia banggakan, kini rapuh, memohon, tak punya kuasa atas tubuhnya, apalagi atas kepercayaannya. Kamu bilang butuh aku, tapi waktu kamu sehat, kamu lari ke perempuan lain. Sekarang kamu lumpuh, baru ingat siapa istrimu. Bagas terisak. Aku sadar sekarang, semua yang aku cari-cari di luar ternyata cuma ilusi. Yang nyata itu kamu. Cuma kamu. Tapi di hati Rani, sesuatu telah retak terlalu dalam. Ia mulai merasa seolah hidupnya hanya dijadikan tempat pulang saat suaminya gagal dengan pelarian. Ia terjebak, antara menjaga nama baik pernikahan, atau menjaga harga dirinya sendiri. Sinta, sahabat Rani, memperingatkan. Ran, jangan biarkan belas kasihan bikin kamu lupa siapa dirimu. Maaf itu gampang diucap, tapi kepercayaan gak bisa dibangun dari reruntuhan yang sama. Rani berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian kerja rapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menatap dirinya dan berkata pelan, aku bukan cuma istri. Aku juga perempuan yang punya hak untuk memilih. Dan kali ini, aku pilih diriku sendiri. Ruangan rumah sakit terasa sesak hari itu. Rani datang bukan untuk menjenguk seperti biasanya, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah terlalu lama menggantung.
Bagas duduk di ranjang, bersandar dengan bantal, terlihat lebih tenang dari biasanya. Tapi ketegangan muncul saat Rani membuka suara. Aku mau bicara, Bagas. Sekali ini, aku mau kamu dengar. Jangan potong. Jangan bela diri. Bagas mengangguk pelan. Tapi saat Rani mulai membuka luka-lukanya satu persatu, ketenangan itu runtuh. Kamu hancurkan semua yang kita bangun selama bertahun-tahun. Dan sekarang kamu minta aku tetap di sini, seolah pengkhianatanmu bisa dibersihkan dengan kata, maaf? Bagas mulai naik nada. Aku udah bilang aku nyesel. Aku udah minta maaf. Ran, kamu mau aku gimana lagi? Aku nggak bisa jalan, nggak bisa kerja, dan satu-satunya orang yang aku harap bisa bantu aku justru ninggalin. Rani terpukul, tapi juga marah. Jangan balikin ini ke aku. Kamu lumpuh karena kebusukanmu sendiri. Aku bukan penyebab kamu di sini. Aku korban dari keputusan kamu sendiri. Bagas membalas dengan suara keras. Putus asa. Terus kamu bangga ninggalin suami kamu pas lagi jatuh kayak gini. Apa kamu pikir itu wanita sejati? Rani berdiri. Air mata menetes di wajahnya. Tapi suaranya tegas. Wanita sejati nggak diam saat dihancurkan. Wanita sejati tahu kapan harus bertahan. Dan kapan harus pergi. Aku pergi bukan karena aku lemah. Aku pergi karena aku cukup kuat untuk berhenti pura-pura bahagia. Tanpa berkata lagi, Rani mengambil tasnya, melangkah menuju pintu. Bagas hanya bisa menatap kepergiannya. Tak mampu menahan, tak mampu melawan, hanya bisa menerima bahwa kali ini, Rani yang memilih untuk meninggalkannya. Rani berjalan keluar rumah sakit, menatap langit sore yang mendung. Di wajahnya ada air mata, tapi juga kelegaan. Langkahnya berat. Tapi itu langkah menuju kebebasan. Beberapa hari setelah meninggalkan Bagas di rumah sakit, Rani mencoba menjalani hari-harinya dengan tenang. Tapi badai belum usai. Di saat ia mulai menyusun hidup, Dewi, si pelakor, muncul kembali, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menantang. Dewi datang ke rumah orang tua Rani tanpa pemberitahuan. Dengan wajah tenang tapi nada penuh sindiran. Ia membuka percakapan yang memanas. Saya pikir Mbak sudah menyerah. Tapi ternyata masih berusaha bertahan, ya? Rani menatapnya dingin. Kalau kamu datang untuk provokasi, kamu salah alamat. Tapi Dewi justru melangkah lebih dalam. Mengungkap bahwa Bagas masih sering menghubunginya diam-diam dari rumah sakit. Ia menyebut bahwa Rani hanya jadi istri karena status, bukan lagi cinta. Mbak cuma dipakai buat nutup malu. Dia bilang ke aku, kalau enggak karena lumpuh, dia udah milih aku sejak lama. Ucapan itu menusuk. Tapi kali ini, Rani tidak terjatuh. Ia bangkit. Dengan suara tegas dan mata tajam, Rani menjawab, lucu. Kalau kamu yakin dia milih kamu, kenapa kamu datang ke aku, bukan ke dia? Karena kamu tahu, meski dia bohong ke aku, dia juga bohong ke kamu. Dewi terdiam. Rani melangkah lebih dekat. Nadanya semakin tegas. Kamu pikir aku akan diam selamanya? Aku istri sah. Aku tahu hukum. Aku tahu hakku. Dan sekarang, aku juga tahu harga diriku. Jadi kalau kamu mau main kotor, siap-siap aku main lebih bersih tapi menghancurkan. Dewi yang terdiam. Untuk pertama kalinya kehilangan kendali. Rani melangkah pergi, tegak, berwibawa. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, Rani menang. Bukan karena ia membalas dengan amarah, tapi karena ia berdiri dengan martabat. Setelah merasa cukup diam dan tertekan, Rani memutuskan untuk menghadapi semuanya secara langsung. Kali ini, ia tidak ingin hanya menunggu kenyataan terungkap. Ia ingin menjemput kebenaran. Maka, ia mengatur pertemuan dengan Dewi di tempat netral, sebuah kafe kecil di pusat kota. Begitu mereka duduk, suasana langsung tegang. Mata saling menatap, penuh amarah yang terpendam.
Dewi membuka pembicaraan lebih dulu, dengan senyum sinis. Kamu nggak capek, Rani? Kejar kebenaran yang sebenarnya nggak akan pernah kamu ngerti. Rani tak gentar. Capek? Iya. Tapi lebih capek lagi pura-pura nggak tahu semua kebusukan yang kamu tutup-tutupi. Sekarang waktunya kamu buka semua permainan ini. Dan untuk pertama kalinya, Dewi membuka tabir yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengaku bahwa dirinya bukan sekadar selingkuhan, tetapi juga rekan bisnis gelap Bagas. Hubungan mereka dimulai dari proyek ilegal yang mereka jalankan bersama atas nama perusahaan Bagas, mencuci uang lewat proyek fiktif, termasuk membayar hotel dan barang-barang mewah lewat rekening bisnis. Awalnya murni soal uang. Tapi ya, kamu tahu sendiri, dari uang bisa jadi nafsu. Dari nafsu jadi kebiasaan. Sampai akhirnya kami saling butuh, saling kunci. Rani terpaku. Ia mengira ia hanya dikhianati sebagai istri, tapi ternyata ia juga diseret dalam skandal yang jauh lebih besar, lebih kotor. Dan kamu tahu, Ran? Selama ini kamu cuma dijadikan tameng. Istri baik-baik yang dipajang di depan publik supaya bisnis tetap terlihat bersih. Tapi di belakang, semua berjalan atas nama kamu juga. Kamu bisa ikut terseret kalau aku buka semuanya. Rani menarik napas panjang, dadanya sesak, tapi matanya tidak lagi lemah. Kamu pikir aku takut? Sekarang aku tahu semuanya. Dan itu berarti aku juga punya kuasa. Kalau kamu bisa buka aib dia, aku bisa buka aib kalian berdua. Tapi bedanya, aku korban. Kamu penjahatnya. Pertemuan itu diakhiri dengan keheningan mencekam. Dewi sadar, Rani bukan lagi perempuan yang bisa ditekan. Rani yang melangkah keluar dari kafe dengan kepala tegak, menelepon seseorang. Pak, saya mau laporkan penyalahgunaan nama dan rekening bisnis. Semua bukti akan saya serahkan besok. Pertempuran telah berubah. Sekarang Rani bukan hanya memperjuangkan cintanya, ia memperjuangkan keadilan. Setelah mendengar pengakuan dari Dewi, hati Rani tidak bisa tenang. Selama ini ia pikir sudah mengenal Bagas luar dan dalam. Tapi rupanya, pria yang menjadi suaminya selama bertahun-tahun menyimpan sisi gelap yang tidak pernah ia bayangkan. Rani mulai menyelidiki. Ia mengunjungi mantan rekan kerja Bagas, menghubungi orang-orang yang dulu dekat dengan suaminya saat masih aktif menjalankan bisnis. Dari sana, perlahan-lahan potongan puzzle yang selama ini tersembunyi mulai terlihat jelas. Bagas bukan sekadar suami yang selingkuh. Ia juga terlibat dalam berbagai manipulasi keuangan, termasuk mengalihkan dana proyek milik perusahaan ke rekening pribadi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Dewi bukan wanita pertama. Salah satu mantan staf kantor, seorang pria tua yang sudah pensiun, berkata lirih, "Ibu Rani, saya mohon maaf. Tapi Pak Bagas dari dulu memang sering main perempuan. Hanya saja, semua ditutup rapat. Karena citra perusahaan harus dijaga. Dan karena, ya, ibu terlalu bersih untuk dicampur urusan itu." Di rumah, Rani membuka laci meja kerja Bagas yang selama ini tak pernah ia utak-atik. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen rahasia, laporan keuangan palsu, kontrak fiktif, dan, yang paling membuat dadanya sesak, sebuah foto lama Bagas dan Dewi dalam suasana sangat intim di sebuah villa. Foto itu tertanggal 2 tahun lalu, saat Rani sedang keguguran anak pertama mereka. Tangannya gemetar, matanya panas. Tapi air mata sudah tak sanggup jatuh lagi. Yang tersisa hanya kemarahan yang dingin. Rani duduk sendirian di ruang kerja Bagas. Di depannya, dokumen-dokumen tersebar. Di tangannya, sebuah flash disk yang berisi rekaman suara Dewi dari pertemuan sebelumnya. Semua bukti sedang dikumpulkan. Dan untuk pertama kalinya, Rani berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku akan bongkar semuanya. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya Bagas dan siapa yang sebenarnya korban." Malam itu, suasana kamar rumah sakit terasa berbeda. Rani datang tanpa pemberitahuan,
membawa dokumen, bukti, dan hati yang sudah siap untuk menyudahi semuanya. Tapi sebelum ia sempat mengeluarkan apapun, Bagas justru lebih dulu membuka mulut. Dengan suara serak dan mata yang tak berani menatap langsung, Bagas berkata, "Aku tahu kamu udah tahu semuanya, dan mungkin udah siap buat ninggalin aku. Tapi sebelum itu, izinkan aku jujur. Sekali ini aja." Rani diam, tak menjawab, hanya menatap, menunggu. Bagas menarik napas panjang. Dewi bukan cuma selingkuhan, dia awalnya memang partner bisnis. Tapi lama-lama dia mengendalikan semuanya. Uang, proyek, bahkan hidupku. Dia punya rekaman, dokumen, yang bisa menghancurkan aku, dan juga kamu, Ran. Karena semua atas nama kita berdua. Ternyata, Bagas telah lama hidup dalam tekanan dan manipulasi Dewi. Ia terlilit utang proyek, dan Dewi menggunakan itu sebagai alat untuk mengontrolnya. Hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan, tapi ikatan gelap yang berawal dari jebakan bisnis, hingga akhirnya berubah jadi simbiosis racun. Aku salah karena membiarkan semuanya terus berjalan. Aku takut, kalau aku lepas, kamu ikut kena. Tapi aku juga pengecut, karena aku malah lari ke dia, bukan lindungin kamu. Air mata mulai mengalir dari mata Bagas. Suara lirihnya menusuk hati. Aku bukan suami yang baik, tapi aku masih manusia. Dan satu-satunya orang yang gak pernah manfaatin aku cuma kamu. Rani terdiam. Tangannya mencengkeram ujung jaketnya, menahan gejolak emosi. Seluruh kebencian, cinta, marah, kasihan, dan kecewa tumpah ruah dalam dada. Bagas menatapnya, lemah, seperti seseorang yang sudah menyerah pada takdir. Kalau kamu mau pergi, aku nggak bisa tahan. Tapi tolong jangan biarin Dewi hancurkan kamu juga. Dia lebih kejam dari yang kamu kira. Rani berdiri dalam diam, menatap Bagas yang hancur secara fisik dan mental. Ia berjalan keluar ruangan. Tapi sebelum pintu tertutup, ia berkata lirih, "Kamu bukan korban. Kamu yang buka pintunya sendiri. Dan sekarang, aku harus menutup pintu itu, demi hidupku." Dan kini, Rani hanya tinggal memilih, memaafkan, atau membiarkan semuanya terbakar. Setelah mendengar pengakuan Bagas, malam itu Rani tidak menangis. Tidak juga mengamuk. Ia hanya duduk diam di kamarnya, menatap langit malam dari balik jendela, sambil memegang flash disk berisi bukti-bukti pengkhianatan itu. Hatinya sudah tidak bimbang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Rani menghubungi Dewi secara langsung. Kali ini, bukan untuk bertanya, tapi untuk memanggilnya. Mereka bertemu di sebuah ruang kantor pengacara yang sudah disiapkan Rani diam-diam. Begitu Dewi masuk dan melihat ada pengacara di ruangan itu, wajahnya langsung berubah tegang. "Ini apa, Rani?" Rani berdiri, tenang namun tajam. "Ini peringatan. Kamu pikir aku akan terus diam? Aku sudah kumpulkan semua bukti manipulasi, laporan fiktif, transaksi kotor antara kamu dan Bagas. Semua ada di sini," ucapnya sambil meletakkan satu berkas di atas meja. Dewi mulai gelisah. "Kamu mau bawa ini ke polisi?" Rani menatapnya lurus. "Aku bisa. Tapi aku juga bisa bikin kamu kehilangan semuanya tanpa harus masuk berita. Aku akan tuntut secara hukum, secara sosial, dan kalau perlu, aku akan buka semua ke media. Termasuk rekaman suara pengakuan kamu. Tapi kalau kamu menyerah sekarang, kamu pergi dari hidupku, dari hidup Bagas, dan kamu cabut dari semua proyek bisnis yang kamu pegang, aku akan biarkan kamu jalan dengan nama baikmu. Tapi satu kali kamu ulangi, kita hancur bersama." Dewi terdiam. Matanya gelap. Tapi untuk pertama kalinya, ia kalah telak. Rani lalu menyerahkan satu surat pernyataan yang telah disiapkan pengacara. "Tanda tangani ini. Ini bukan permohonan. Ini perintah." Dewi menggertakkan gigi,
Namun tak ada pilihan lain. Ia tahu Rani kini memegang semua kendali. Dewi meninggalkan ruangan dengan langkah cepat dan marah. Sementara Rani duduk kembali di kursi, tenang, dengan mata yang tak lagi menyimpan luka, melainkan kemenangan. Rani akhirnya mengambil alih kisahnya sendiri. Setelah pertemuan hukum yang menegangkan, Rani merasa sudah satu langkah lebih maju. Namun, Dewi tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan narasi berbeda ke rekan bisnis, teman dekat, bahkan keluarga Bagas, menggambarkan dirinya sebagai korban cinta yang tak disengaja, dan Rani sebagai istri dingin yang hanya peduli citra. Pesan-pesan berantai mulai tersebar. Akun media sosial palsu muncul dengan foto-foto lama Bagas dan Dewi yang tampak bahagia, disertai caption manipulatif. Cinta nggak bisa dipaksakan. Kadang, yang menikah duluan bukan berarti yang paling dicintai. Tapi kali ini, Rani tidak goyah. Dengan kepala tegak, ia mulai tampil di ruang publik. Ia datang ke kantor perusahaan, mengatur ulang sistem keuangan, membersihkan nama dari dokumen-dokumen yang selama ini dimanfaatkan Bagas dan Dewi. Ia bahkan menggelar konferensi internal, menyampaikan secara langsung bahwa ia tidak akan menjadi tameng dari kejahatan siapapun. Saya di sini bukan untuk membersihkan nama Bagas. Saya di sini untuk memperbaiki apa yang sudah mereka hancurkan dengan nama saya. Dan saya tidak akan diam lagi. Sikap Rani membuat banyak orang terdiam, termasuk mereka yang sebelumnya diam-diam mendukung Dewi. Sosok Rani yang dulu lembut dan selalu memaafkan, kini menjelma jadi perempuan kuat yang tak mudah dibohongi. Sementara itu, Dewi mulai panik. Manipulasinya tidak berhasil. Ia mencoba terakhir kalinya, mengirim pesan pribadi ke Rani. Kamu pikir kamu menang? Aku masih punya banyak koneksi. Kamu cuma ibu rumah tangga yang sok hebat. Tapi kali ini, Rani hanya membalas singkat. Aku memang cuma istri biasa. Tapi sekarang, aku istri yang tidak akan pernah diinjak lagi. Permainanmu selesai di sini. Rani berjalan keluar dari gedung perusahaan, dengan langkah mantap dan wajah penuh percaya diri. Bukan sebagai istri Bagas, tapi sebagai dirinya sendiri. Hari itu, langit Jakarta mendung. Rani baru saja menyelesaikan pertemuan dengan penasihat hukum ketika ia mendapat kabar bahwa Bagas ingin bicara, secara pribadi, tanpa perantara. Setibanya di rumah sakit, ia melihat Bagas duduk di kursi roda, lebih kurus, lebih lusuh, dan jauh dari sosok suami yang dulu dikenal. Begitu melihat Rani, Bagas langsung menunduk, seperti seseorang yang sudah kehilangan harga diri terakhirnya. Rani. Suaranya lirih, patah. Aku nggak minta dimaafkan. Aku cuma minta satu hal. Kasih aku kesempatan untuk jadi lebih baik. Untuk kamu. Untuk kita. Rani menatapnya dalam. Kesempatan kedua? Setelah semua yang kamu rusak? Setelah kamu memilih perempuan lain? Saat aku kehilangan anak kita? Saat kamu bohong, berkali-kali, di depan mataku? Bagas mulai menangis. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi kamu tahu aku lumpuh sekarang. Aku butuh kamu, Ran. Bukan cuma sebagai istri. Tapi sebagai satu-satunya yang bisa nolongin aku bangkit lagi. Aku janji, aku bakal berubah. Rani terdiam. Dalam hatinya, bergelut rasa iba, cinta yang pernah ada, juga trauma yang belum sembuh. Ia memutar kembali semua kenangan, dari awal pernikahan yang manis, hingga pengkhianatan paling pahit. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai orang yang telah menusuknya begitu dalam? Ia menghela napas panjang, kemudian duduk di hadapan Bagas. Kamu minta kesempatan untuk berubah. Tapi perubahan itu bukan tanggung jawabku. Itu tanggung jawab kamu sendiri. Aku sudah cukup hancur karena bertahan terlalu lama. Bagas menunduk, tubuhnya gemetar. Rani melanjutkan, pelan namun pasti. Aku akan bantu kamu, sebagai manusia. Tapi bukan lagi sebagai istri. Karena kali ini, yang harus aku selamatkan adalah diriku sendiri.
Rani berjalan meninggalkan ruang rawat. Di tangannya, surat pernyataan cerai yang sudah siap untuk ditandatangani. Keputusannya sudah bulat. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk hidup. Beberapa hari setelah keputusan itu, Rani resmi mengajukan gugatan cerai. Berkasnya sudah masuk ke pengadilan, dan ia tidak menoleh ke belakang. Meski banyak yang bertanya, keluarga, tetangga, bahkan sahabatnya sendiri, mengapa ia memilih meninggalkan suami yang sedang lumpuh, Rani tetap tenang. Ia tahu, banyak yang tak benar-benar mengerti luka yang ia simpan bertahun-tahun. Banyak yang hanya melihat fisik Bagas yang kini lemah, tanpa tahu betapa lama Rani harus kuat sendirian. Kamu yakin, Ran? Kamu nggak kasihan sama dia? Tanya seorang teman dekat. Rani hanya menjawab pelan. Aku sudah mengasihani dia terlalu lama, sampai aku lupa mengasihani diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Rani merasa ringan. Tak ada lagi rasa takut saat membuka ponsel. Tak ada lagi suara batin yang mempertanyakan harga dirinya sendiri. Ia mulai tidur lebih nyenyak. Mulai tersenyum lebih tulus. Ia kembali menulis, hobi lamanya sebelum menikah. Ia ikut kelas daring, mulai membuka diri pada komunitas baru. Bahkan, ia ditawari pekerjaan sebagai konsultan media sosial oleh seorang kenalan lama. Sementara itu, Bagas masih di rumah sakit, dalam masa pemulihan. Ia tahu, Rani tak akan kembali. Dan meski berat, ia mulai belajar menerima kenyataan bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang untuk semua orang. Rani berdiri di depan kaca, melihat pantulan dirinya yang kini lebih kuat, lebih tenang, lebih utuh. Hidupku belum selesai, justru baru dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rani resmi meninggalkan rumah sakit dan menutup bab kelam dalam hidupnya. Luka memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia sudah bisa tersenyum tanpa pura-pura. Ada ruang dalam hatinya yang perlahan mulai pulih. Bukan karena waktu, tapi karena pilihan untuk melepaskan. Ia mulai menghubungi kembali keluarga besarnya, terutama ibunya yang dulu sempat ia jauhkan karena malu dengan permasalahan rumah tangga. Pertemuan mereka sederhana, tanpa banyak kata. Tapi pelukan hangat sang ibu membuat air mata Rani mengalir deras. Kamu anak ibu. Kamu nggak salah memilih cinta, tapi kamu hebat karena berani melepaskannya. Rani juga memperbaiki hubungan dengan sahabat-sahabatnya yang dulu sempat menjauh karena konflik internal rumah tangganya. Ia belajar membuka diri, tidak lagi menyimpan semuanya sendiri. Ia mulai tertawa di meja kopi, berbagi cerita bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang selamat. Kehidupannya pun mulai menata arah baru. Ia menerima tawaran pekerjaan, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Ia kembali mengenal dirinya yang dulu, perempuan cerdas, berani, dan penuh potensi yang sempat terkubur di balik peran sebagai istri yang terus mengalah. Dan meskipun luka masih ada, Rani tidak lagi berjalan sambil menoleh ke belakang. Kini, setiap langkahnya adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk hidup, meski dikhianati. Keberanian untuk mencintai diri sendiri, setelah sekian lama merasa tidak berharga. Dan keberanian untuk percaya bahwa masa depan tetap bisa indah, meski diawali dengan kehancuran. Rani berdiri di balkon rumah barunya. Ia menatap mentari senja yang pelan-pelan turun, seperti melambangkan bahwa hari kelam pun punya ujungnya. Besok mungkin belum sempurna, tapi aku siap menyambutnya. Hari itu, langit tampak cerah, bukan karena tak ada awan, tapi karena Rani telah belajar melihat terang di antara mendung. Sudah beberapa bulan sejak ia meninggalkan Bagas, dan meski luka itu kadang masih terasa, ia tak lagi takut. Rani berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih dan celana panjang favoritnya, bukan untuk tampil sempurna, tapi karena hari ini ia akan menjadi pembicara di acara komunitas perempuan yang pernah ia ikuti diam-diam, saat hatinya remuk. Di depan puluhan wajah yang dulu mungkin senasib dengannya, Rani bicara. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia mengisahkan luka-lukanya,
tanpa membungkusnya jadi cerita dramatis, tapi sebagai kenyataan yang berhasil ia lewati. Dulu, aku pikir aku harus bertahan supaya dianggap perempuan baik, tapi ternyata, aku justru jadi kuat ketika memilih melepaskan. Ruangan sunyi. Beberapa mata berkaca-kaca. Dan saat Rani menyebut nama Bagas, bukan kemarahan yang ia tampilkan, melainkan penerimaan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi aku ingin hidupku penuh cinta, bukan dendam. Dan cinta pertama yang harus kupelajari adalah cinta pada diri sendiri. Setelah acara usai, Rani duduk sendirian di bangku taman kecil dekat tempat acara. Angin sore menyapu rambutnya. Ia menatap langit, lalu menghembuskan napas panjang, lega. Tidak ada Bagas di sisinya. Tidak ada kata maaf yang ia tunggu. Tapi kali ini, Rani tidak merasa kehilangan apapun. Justru, ia merasa menemukan segalanya, dirinya sendiri. Di akhir episode, narasi hati Rani terdengar. Aku bukan lagi istri dari siapa-siapa. Aku adalah perempuan yang pernah jatuh, pernah dihancurkan, dan memilih untuk berdiri. Bukan untuk membuktikan apapun ke siapapun, tapi karena aku pantas bahagia, tanpa harus bergantung pada siapapun. Perempuan kuat bukan yang tak pernah terluka, tapi yang bisa berdiri kembali, meski hatinya pernah dihancurkan. Tamat.